Welcome to channel 44 Edi Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di Masjid Asasi, masjid di Parangpanjang, masjid ketua di Parangpanjang. Nah, masjid ini penuh dengan ukiran. Sebelah kiri, kanan, nah eksteriornya penuh dengan ukiran. Kalau lihat kita sebelah ini tempat tabuah. Nah, bagian depan kita lihat ini masjid dengan 3 tingkatan atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo bernama Asrul Effendi, Ogala Sultan Raja Momo. Kebetulan Ambo dipercaya jadi pengurus Masjid Asasi di Gando Nagari Gunung. Kebetulan jabatan ini adalah sebagai tim kebudayaan Masjid Asasi Nagari Gunung Cigando. Baiklah ibu bapak kami, keperluan untuk Bapak Adi untuk membuat sebuah pencerahan sejarah. Insya Allah kami akan mencoba untuk memberi pencerahan sejarah dari Masjid Asasi. Apa benar Masjid Asasi ini, bagaimana secara sejarah Masjid Asasi yang ada sekarang ini. Baiklah Bapak Adi, masjid ini asal muasalnya adalah dari surau juga. Jadi Masjid Asasi ini pada tahun 1405 surau ini sudah ada. Bernama adalah Surau Gadang. Jadi Surau Gadang ini dulunya adalah kepunyaan daripada Angku Datuk Kayu, bersuku Kota Berana. Nah, dengan perkembangan Islam dari tahun ke tahun, akhirnya didirikanlah dengan kesepakatan Ampek Nagari. Maka dengan Ampek Nagari tadi, dengan adanya Nagari Gunung, Nagari Penjawan, Nagari Jahu, Nagari Tambangan, maka sepakatlah untuk dengan perkembangan itu sepakatlah mendirikan masjid. Dari otentik sejarah yang kami kumpulkan, dari pembuktian sejarah yang terargumentasi, maka sepakatlah masjid didirikan pada tahun 1685 masjid. Nah, dalam Bapak Ibu Saudara untuk menjelaskan tentang masalah apa aja yang ada di dalam Masjid Asasi kita ini. Kalau kita lihat sekarang dari luar ada ukiran. Jadi ukiran ini motifnya 3 aliran. Ada aliran Chinese, ada aliran Hindu, ada aliran Arab dan Minangkabau. Kalau yang di bawah ini adalah otomatis motifnya adalah motif daripada Minangkabau dan Islam atau Arab. Kebanyakan adalah kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau di tingkat kedua itu adalah Cina, kebanyakan pada binatang. Yang ketiga itu Hindu. Tapi yang asli sampai sekarang adalah sebelum direhab adalah yang di tengah. Nah, kemudian masjid kita ini juga termasuk situs purbakala. Alhamdulillah masjid kita ini juga sekarang ini ada campur tangan daripada pemerintah untuk supaya masjid kita ini terpakai terus dan terjaga terus. Ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, sekarang kita udah tahu tadi bahwa masjid kita ini didirikan pada tahun 1685
Kemudian setelah perjalanannya sudah beberapa kali rehabilitasi, kemudian juga atapnya dulu juga dari ijuk. Pada tahun 1717 itu diganti menjadi seng. Alhamdulillah seng sekarang 1:4. Kehebatan seng sampai enggak tetap kami pakai. Nah, sekarang masjid kita ini secara arsitektur dulunya dia cuma prisma segi 4, yaitu berukuran 13,1 dengan 14 pintu jendela dengan 9 tiang. Nah, kalau sekarang kita lihat tiangnya yang kecil-kecil yang penyangga ini ada 8. Nah, kalau kita lihat dari sejarah yang kayu yang dibuat oleh kakek-kakek nenek kita pendahulu itu adalah ini ada 16 di sisi yang dibuat dari bahasa dulunya ada jolai. Oh, jolai. Kampak lain. Nah, sekarang ini ada tiang utama. Tiang utama kalau kita menamakan orang sini menamakan tonggak macu. Jadi tonggak macu ini terdiri dari kayu madang. Ini diambil dari rimbo kayu putih. Ini tonggak macu ini adalah dari lantai dasar tanah sampai ke atas 3 tingkat itu 1 batang. Walaupun ini telah kami desain untuk melengkapinya, kami kasih pelitur daripada batang apa yang dari sagu itu. Rumbio. Batang itu jadi ini dihias. Jadi kita kembangkan menjadi supaya lebih cantik. Nah, kemudian ini memang sudah pada tahun 2013 ini kami juga rehab. Tapi tetap dengan aslinya karena telah posisi Purbakala, kita tidak boleh keluar dari desain utama situs Purbakala. Nah, ini mihrab dari cerita nenek moyang kita dulu. Mihrab ini memang ini adalah kita buat secara banagari, secara bergotong royong dengan orang yang ahli. Ini dibuat pada tahun 1717 juga. Karena apa? Masjidnya prisma segi 4 ditambah mihrab ditambah tempat bermusyawarahnya para tuanku 4 jurai. Apa dikatakan tuanku 4 jurai ini adalah tuanku yang namanya muinya adalah Nagari Gunung. Di sana tempatnya, di ruangan tempat angkuanku kita musyawarah. Nah, secara pelitur-pelitur yang ada di dalam ini memang sesuai dengan aslinya. Apa yang kita dapati perbaiki. Jadi kita merehabilitasinya tidak keluar daripada aturan yang ada dari situs Purbakala. Kemudian yang gambar di atas tuh bagaimana, Pak? Nah, gambar yang di atas ini adalah menceritakan ini namanya adalah tokoh-tokoh daripada nama-nama ada Abu Bakar Siddiq. Oh, sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian jadi nama-nama inilah yang diterangkan. Oh iya, ini Abu Bakar ya. Ya. Jadi nama-nama khalifah. Nama-nama khalifah. Ini nama-nama khalifah yang dipasang di sini semua. Ini kira-kira. Memang bagaimanapun desain masjid salah satunya udah dikasih fan, udah dicampur dengan secara modern, tapi tidak menyalahi daripada aturan yang ada. Iya. Nah, kemudian masjid ini ada 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan. Kalau di Minangkabau itu desainnya adalah karena negara ini berdirinya dengan 3 tungku sejarah. Maka digambarkanlah di dalam pilar masjid inilah yang dinamakan Masjid Minangkabau yang berasaskan adat bahasa Sarak bahasa Kitabullah. Memang berbeda banget dengan desain masjid Timur Tengah yang ada dengan gobahnya. Mungkin beberapa masjid banyak yang seperti ini. Mungkin Bapak sudah mengetahui banyak yang seperti masjid kita. Jadi ini adalah unsur dari Minangkabau totalitas.